Shalom, selamat bertemu dengan Kak Atik dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang. Hari ini Kak Atik ingin menyampaikan kabar gembira untuk adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu seresort GKE Tamiang Layang. Dalam rangka memperingati Hari Anak GKE tahun 2021, Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang akan mengadakan acara sebagai berikut. Yang pertama, lomba menyanyi anak sekolah minggu. Yang kedua, lomba bercerita guru sekolah minggu. Dan yang ketiga, acaranya adalah pelatihan guru sekolah minggu. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang lomba dan acara yang akan dilaksanakan, akan disampaikan oleh panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang. Ditunggu kabar dan informasinya ya. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak-kakak senang bisa berjumpa adik-adik meskipun dengan secara online. Siapa yang rindu sekolah minggu ke gereja? Oh, ternyata banyak adik-adik yang rindu untuk beribadah ke gereja. Adik-adik, kakak-kakak juga rindu dengan adik-adik semua. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Ayo kita mulai beribadah. Adik-adik, hari ini kita beribadah ditemani oleh kakak-kakak yang berasal dari SPA Jemaat GKE Tamiang Layang. Ada Kak Eni, ada Kak Nini, ada Kak Hara sebagai pemain musik, dan ada Ibu Pendeta Hatni Ami-Ani yang memimpin kita dalam firman Tuhan dan doa syafaat nanti. Adik-adik, mari kita sama-sama mengangkat pujian kita dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semuanya yang ada di rumah, mari kita naikkan pujian ini. Semua menyanyi dengan semangat, dengan penuh sukacita, karena kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa memulai sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya serta ikuti kakak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami sampai saat ini.
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. yang selalu menyertai kami. Hingga saat ini Hingga saat ini kami boleh berkumpul bersama kami boleh berkumpul bersama di rumah kami di masing-masing rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pimpin kami ya Tuhan. Engkau sertai kami Engkau sertai kami dalam ibadah ini dalam ibadah ini dari awal dari awal sampai selesainya nanti. sampai selesainya nanti. Engkau berkati setiap kami Tuhan Engkau berkati setiap kami ya Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu dalam memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Biarlah firman itu akan bertumbuh dan berbuah akan bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video hafalan ayat Masnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirimkan minggu yang lalu. Shalom, Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, dadah. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Semoga Tuhan memberkati. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Shalom, perkenalkan nama saya Dinda. Saya perwakilan dari SPA GKE Immanuel Haringen. Saya akan menghafalkan naskah Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Salam sehat semuanya. Halo teman-teman, nama saya Angelika Ngetaun dari SPA Haringen. Kejadian pasal 20 ayat 7 berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Stefanus, kelas tengah SPA Haringen. Nah, yang saya ambil dari Keluaran 20 ayat 7b. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih. Keluaran pasal 20 ayat 7b. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama saya Fanya Kristi. Saya dari SPA Jemaat GKI Telam. Saya dari kelas besar. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih.
Shalom, nama saya Rafael, saya dari SPA Jemaat GKE Telang kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terima kasih. Nama saya Gaby, saya dari SPA GKE Telang. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 7b. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Sekian dan terima kasih ayat masnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluaran pasal 20 ayat 7b yang berbunyi demikian, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang mari kita mengingat ayat mas hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Yang diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 8, ayat 10a dan ayat 11. Bunyinya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Silahkan adik-adik mengirimkan video hafalan adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing. Baik adik-adik, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bu Pendeta, kita kembali mengangkat pujian dengan judul Baik dan Taat. Lagu ini, kakak yakin dan percaya bahwa semua adik-adik ini baik dan selalu taat akan orang tua. Karena itu, menuruti nasihat orang tua membuat kita menjadi anak yang baik dan taat. Kita nyanyikan lagu Taat. Seperti Yesus,
sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani STH. Terdapat dari 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 23 dan Keluaran pasal 20 ayat 12. Tentang perintah yang kelima. Duduk yang manis adik-adik, bersama-sama kita akan dengarkan ceritanya. Shalom, adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Ibu Pendeta berdoa, adik-adik semua sehat, adik-adik semua semangat. Secara khusus hari ini harus semangat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Karena mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua akan diberkati. Hari ini, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Supaya kita mengerti firman Tuhan, kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur waktu kesempatan yang baik Engkau berikan bagi anak-anak Tuhan yang hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, dan secara khusus kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak Tuhan hari ini yang mendengarkan firman-Mu supaya mereka bisa mengerti firman itu dengan baik. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada saat ini, sehingga apapun yang kami sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita, diambil dari 1 Samuel 16 ayat 11 sampai yang ke-23 dan Keluaran 20 ayat ke-12. Dan hari ini kita bersama-sama kembali akan mendengar cerita firman Tuhan tentang tokoh Alkitab yang sangat populer. Dan tokoh Alkitab ini adik-adik semua pasti kenal. Karena tokoh Alkitab ini pernah diberitakan bagaimana ia bisa mengalahkan manusia raksasa, yaitu Goliat. Dan ia menang. Adik-adik tahu siapa itu? Ya, Daud. Dan kita hari ini tidak akan membicarakan tentang Daud dalam peperangan, tetapi kita hari ini akan menceritakan firman Tuhan tentang bagaimana keteladanan Daud yang menghormati orang tua yang ia kasihi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud adalah anak bungsu dari Isai. Nah, walaupun ia anak bungsu, adik-adik ia tidak pernah bermanja-manja. Walaupun orang tuanya sangat mengasihi, walaupun kakak-kakaknya sangat mengasihi, ia tidak pernah manja. Tetapi ia selalu mendengarkan perintah orang tuanya. Daud ini kalau disuruh orang tuanya misalnya mengantar makanan kepada kakak-kakaknya yang mengembalakan kambing domba, ia antar dengan baik. Ia menolong kakak-kakaknya, dan pada saat ia sudah besar adik-adik, ia juga ikut mengembalakan domba. Ia tidak mau duduk-duduk saja bermanja-manja di rumah, ia selalu bekerja dengan baik. Nah, orang tuanya sangat mengasihi dan sangat bangga melihat si Daud ini. Dan suasana saat itu adik-adik di Israel ada Raja Saul. Raja Saul ini melanggar firman Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau mengasihi si Saul ini. Ia mengasihi Daud. Karena Daud ini adalah orang yang sangat baik. Ia selalu melakukan yang baik. Ia tidak pernah melanggarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu ia dikasihi oleh Tuhan dan ia diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Adik-adik tahu, setelah ia diurapi, Daud tidak pernah memperlihatkan bahwa ia sombong. Ia menyatakan, aku jadi raja. Itu tidak pernah ia katakan. Ia tetap memperlihatkan ia rendah hati dan ia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Apalagi pada saat itu sebelum ia duduk di istana raja pada saat itu, ia masih mempergunakan waktu yang baik itu. Ia menolong orang tuanya, ia mengembalakan kambing domba. Semua ia lakukan sebelum ia
pada saat itu duduk di istana. Ia lakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Ia sangat mengasihi orang tuanya. Adik-adik, mengapa Daud sangat mengasihi orang tuanya pada saat itu? Karena dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan di sana bahwa harus menghormati orang tua. Dan dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan bahwa bagaimana supaya kita menghormati, dikatakan hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini dikatakan bahwa Daud tidak berani melanggar firman Tuhan ini. Karena adik-adik kalau melanggar firman Tuhan, ia tidak akan dikasih oleh Tuhan, ia tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu Daud tidak mau melanggar, ia menghormati orang tuanya. Karena itu ia sangat mengasihi orang tua. Dan adik-adik semua melihat keteladanan yang diberikan oleh Daud pada saat ini, itu harus dicontohi. Adik-adik semua harus menghormati orang tua. Dan cara kita menghormati orang tua itu, yang pertama, adik-adik jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Contoh, kalau orang tua itu menyuruh kita belajar, kita harus belajar. Misalnya hari ini kita harus beribadah, orang tua katakan beribadah, ayo kita beribadah. Karena kita datang kepada Tuhan itu menerima berkat, supaya dikasih oleh Tuhan. Itu. Nah, saat ini juga kita melihat bahwa apabila kita menghormati orang tua, kita tidak menyakiti orang tua, kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak pura-pura mencintai orang tua kita. Karena banyak anak-anak bisa pura-pura mengasihi orang. Aku mengasihi orang tuaku, aku mencintai orang tuaku. Padahal ia tidak menuruti apa yang dikatakan orang tua. Contoh, misalnya orang tua mengatakan, ayo belajar. Iya, ia katakan, padahal ia tidak belajar. Itu sudah pura-pura mencintai orang tua, pura-pura mengasihi orang tuanya. Itu jangan. Kalau orang tua itu mengatakan, ayo belajar, ayo beribadah. Coba katakan iya. Kalau kita mengatakan iya, berarti kita itu mengasihi orang tua kita benar. Kita diberkati oleh Tuhan, kita dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan, kalau disuruh orang tua dikatakan tidak. Nah, itu artinya kita sudah melanggar. Kata-kata tidak itu melanggar. Kata-kata tidak itu melanggar. Karena kita tidak mau. Karena itu adik-adik, kita ingin diberkati. Coba lihat Daud. Kalau Daud diberkati oleh Tuhan, lalu ia dikasih oleh orang tua, dikasihi oleh orang tuanya, ia mendapat masa depan yang terbaik, ia berbahagia, itu diberkati. Nah, adik-adik, kalau adik-adik diberkati oleh Tuhan, adik-adik akan berbahagia, adik-adik akan menerima yang baik dari Tuhan. Masa depan adik-adik itu baik sekali diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini diingatkan bagi kita bagaimana supaya kita selalu menghormati orang tua kita, mengasihi orang tua kita. Dengan demikian kita diberkati oleh Tuhan, kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan, masa depan kita terbaik diberikan oleh Tuhan, dan kita sungguh-sungguh berbahagia. Tuhan Yesus akan memberkati semua anak-anak semuanya di mana-mana pada saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, ayat mas kita hari ini yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kak, tentu adik-adik yang di rumah bertanya, apa arti ayat mas ini, Kak?
Nah, untuk itu mari kita tanya dengan Ibu Pendeta, apa arti dari ayat mas ini tadi? Ibu Pendeta, apa arti ayat mas dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 2 itu tadi? Ya, terima kasih kakak-kakak, adik-adik. Arti dari ayat mas Efesus 6 ayat 1 sampai yang kedua ini, yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita karena itu adalah suatu perintah dari Tuhan yang tidak boleh dilanggar supaya kita dapat bahagia dan masuk surga. Itu artinya kakak-kakak, adik-adik semuanya. Oh, begitu. Baiklah Ibu Pendeta, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ayat mas ini kakak-kakak akan bagikan kepada adik-adik di rumah untuk adik-adik hafalkan sesuai dengan kemampuan adik-adik seperti yang tercantum berikut ini. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta, kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita naikkan pujian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, baiklah kita akan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta. Adik-adik semuanya, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami datang ke hadapan kekudusan-Mu yang kudus. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Secara khusus saat ini Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami pengertian, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Bahkan kami melakukan firman itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga Tuhan kami Yesus Kristus, pada suasana saat ini anak-anak Tuhan telah mengikuti ibadah sekolah hari Minggu di rumah mereka masing-masing. Kami sangat yakin percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Mereka selalu diberikan Tuhan roh hikmat, kebijaksanaan, roh kepintaran, kepandaian, kecerdasan, sehingga melewati semua itu anak-anak Tuhan yang Engkau kasih ini menjadi anak yang pintar, pandai, cerdas. Anak-anak kami yang selalu dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Secara khusus saat ini Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Anak-anak Tuhan pada saat ini sudah mengikuti ulangan dan mereka menerima hasil yang baik. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, apapun cita-cita pengharapan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka akan sekolah dengan baik. Karena itu Tuhan Yesus kami sangat memohon Engkau selalu memperlengkapi hidup anak-anak Tuhan ini dengan roh kepintaran, kepandaian, kecerdasan, dan mereka selalu sukses berhasil di masa depan mereka. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga pada saat ini bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau selalu mengaruniakan kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan, secara khusus pada saat minggu ini, saat bulan Juli ini, mereka yang berulang tahun dalam pertambahan usia, baik guru sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, Engkau berkati. Sehingga dalam pertambahan usia mereka diperlengkapi oleh Tuhan dengan berkat-Mu, umur panjang, sukses berhasil dalam segala tugas pekerjaan mereka. Dan secara khusus Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersukacita dan bersyukur kepadamu, ketika pada suasana saat ini, anak-anak Tuhan yang Engkau berkati ini selalu kuat dalam iman pengharapan mereka Engkau teguhkan, supaya mereka selalu menghormati orang tua mereka. Mereka takut akan Tuhan. Dengan demikian mereka akan berbahagia, mereka menerima masa depan yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan dalam segala hal kehidupan mereka. Karena itu Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu sebagai juru selamat kami yang hidup. Berkati kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, ampun dosa kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu mengajarkan kami untuk berdoa bersama, yang kami ucapkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu di manakah bahtera Nabi Nuh kandas saat banjir surut dan permukaan bumi kering? Jawabannya adalah Pegunungan Ararat. Tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu apa yang dihadiahkan Tuhan kepada Nuh sebagai tanda perjanjian? Nah, silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama. Adik-adik, marilah kita selalu berdoa dan mohon pimpinan Tuhan agar menjadikan keluarga kita selalu penuh kasih dan taat akan Tuhan. Mari kita saksikan pujian virtual teman-teman kita berikut ini. Yuk, nyanyi sama-sama.
Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Nah, sebagai anak-anak yang baik, kita harus menurut kepada orang tua karena Tuhan sayang pada anak-anak yang penurut. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Kak Nini. Silakan, Kak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih. Tuhan sudah menyertai sehingga sampai berakhir. Berkati ya Tuhan hidup kami sepanjang minggu yang akan datang. Sehingga kami boleh diberkati setiap hari. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.